Di situ ada satu sosok bang, di situ pas saya nengok ke kanan itu, berdiri di seberang jalan. Wah itu di situ saya histeris bang tuh bang. Saya langsung teriak, "Mas, awas!" Saya rasa tuh kayak ketabrak bang, sosok itu bang. Kalau yang ke kiri itu arah kemana? Ya kan penasaran saya kan, saya tanya gitu. Ke kiri, mas saya gitu. Mana ada ke kiri jalan, mau masuk jurang kamu. Masih keinget-inget mukanya bang, itu hancur banget, serem banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Kak, siapa namanya nih Kak? Halo bang, nama saya Yuli dari Bogor. Nah, kejadian yang Kak Yuli alamin tahun berapa nih awalnya nih Kak? Itu sekitar tahun 2015 bang, waktu perjalanan saya mau ke tempat saudara saya. Waktu itu perjalanan mau kemana Kak Yuli? Mau dari Kediri, dari tempat saya tinggal, ke Banyuwangi bang, waktu itu. Oh, ngalamin kejadian horor juga ya Kak ya? Iya, di perjalanan, sama di rumah saudara saya juga, di situ. Oke siap, tahan dulu Kak Yuli ya. Nggak usah lama-lama lagi, cari pos terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Yang lagi di kamar jangan lupa tuh, lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Kak Yuli, kisah pengalaman horornya nih Kak? Jadi begini bang, saya kan 6 bersaudara, saya anak nomor 5 dari 6 bersaudara itu. Nah salah satu mbak saya itu tinggal di Banyuwangi, ikut sama mertuanya. Nah di tahun 2015, mbak saya itu telepon ke saya, "Dek, ini saya mau syukuran rumah baru," dia ngabarin saya begitu. "Kalau bisa kesini bareng-bareng sama bapak ibu," gitu kan, sama saudara-saudara yang lain dikabarin gitu, kita syukuran bareng di sini gitu. Ya udah dikabarin begitu, saya ke rumah ibu saya tuh ngasih tahu ibu gitu kan lumayan deket rumah saya dari ibu saya. Ya udah saya ke situ, saya ngasih tahu ibu saya kontak mas saya sama mbak saya yang di Sidoarjo gitu. Jadi ya udah saya janjian tuh sama saudara saya yang di sama mas sama mbak saya yang di Sidoarjo itu buat ke sana bareng, ke Banyuwangi bareng. Ya udah kita tentuin harinya, kita berangkat di malam minggu waktu itu sama mas saya. Jadi saya prepare dari Kediri ke Sidoarjo, beli oleh-oleh segala macam. Kita berangkat Sabtu subuh dari sana, dari Kediri. Nah waktu itu Kak Yuli naik apa tuh? Naik bis waktu itu, karena kan beramai-ramai, saya bawa anak juga sama saudara saya juga kan nggak bisa nyetir mobil. Nah akhirnya subuh kita berangkat naik bis tuh bang, sama saya, ibu, bapak, anak, sama saudara saya satu lagi, adik saya ada di situ. Berangkat subuh, nyampe sana emang agak macet di jalan, jadi agak telat nyampenya, sekitar jam 8, setengah 9 baru sampai. Nyampe sana kita istirahat tuh bang, dijemput tuh. Kita tunggu di terminal dulu, terminal Sidoarjo. Nungguin mas saya jemput, kita beli makan dulu di situ. Alhamdulillah lancar tuh bang. Di situ nungguin, dijemput, udah sampai ke rumah mas saya. Kita istirahat sebentar, nungguin mas saya beli oleh-oleh segala macam buat dibawa ke sana. Kita rehat bang di situ, nentuin
berangkatnya sore. Kita emang mas saya bilangnya biar nggak macet arah ke sana. Nah waktu itu jam 4 udah ngumpul semua tuh bang. Kita ngumpul, kita berangkat satu mobil tuh bang waktu itu bertujuh. Jadi kita udah berangkat, alhamdulillah perjalanan lancar-lancar aja tuh bang, aman. Aman, sekitar jam 11 kita nyampe di alun-alun waktu itu. Kita istirahat di situ, kita rehat. Ya biasa bang, kita ngeres dulu lah, capek. Karena emas saya nggak ada yang gantiin nge-supirin waktu itu. Nggak ada yang bisa. Jadi satu-satunya yang nyetir emang dia gitu. Jadi kita istirahat dulu, ada yang ngopi, ada yang beli makan waktu itu. Jadi jam 11 malam itu waktu itu kakak ngeres di alun-alun? Iya, di alun-alun. Nah, waktu itu saya sama mbak saya ke toilet. Kebelet ke toilet, jadi bareng berdua. Nah, posisinya mas saya yang nyetir tadi, saudara saya, bapak, ibu, sama anak saya di luar. Ada yang itu beli makanan ke warung. Saya sama mbak ke toilet. Nah, pas masuk alun-alunnya itu, entah karena udah sepi ya bang ya, jadi kayak suasananya emang udah beda gitu bang di situ. Udah ngerasa beda, udah sepi, nggak ada orang, cuma berdua sama mbak saya ini. Nah pas masuk ke alun-alun itu kan ada pohon beringin besar bang di situ bang, gitu. Jadi kayak kesan seremnya itu malah makin kerasa gitu bang. Bulu kuduk tuh di leher udah kerasa banget gitu pas masuk di situ. Ya udah saya sama mbak saya ini ke toilet cepet-cepet gitu. Masuk toilet, saya duluan yang selesaikan bang. Saya duluan, saya cuci tangan di situ, wastafel. Pas udah selesai cuci tangan, saya mau keluar, ibu saya masuk dari luar bang. Tapi ada yang beda di situ bang. Mukanya pucat ibu saya. Tapi saya pikir mungkin mabuk kendaraan mungkin ya, karena emang dari sore belum istirahat gitu. Kita full perjalanan di situ. Mukanya udah beda pokoknya sama ibu saya yang biasanya pucat, bibirnya udah pucat gitulah, nggak seperti biasanya. Saya tanyain, tadi katanya nggak mau ke toilet bu, gitu kan. Ibu saya diam itu bang di situ, nggak ngejawab. Ya udah saya pikir udah kebelet mungkin gitu. Jadi ya udah saya duluan, ibu saya kan udah masuk tuh ke toilet. Saya duluan, saya pamit ke mbak saya dulu yang masih di dalam kan. Mbak saya duluan ya, saya bilang gitu. Mbak saya udah di dalam, ya udah duluan aja nggak apa-apa gitu. Karena saya mikir ada barengannya kan, ada ibu saya di dalam gitu. Jadi mbak saya nggak takut-takut banget gitu. Ya udah saya duluan. Mbak saya masih di dalam, masih di toilet sama ibu. Saya balik ke tempat mobil tadi. Saya nyari yang lain. Saya lihat di mobil masih kosong. Ternyata mas saya masih ngopi itu. Masih ngopi di warung di seberang. Nah itu di situ saya lihat bapak sama ibu saya. Sama anak saya di situ, sama saudara saya yang lain. Nah ibu saya lagi di warung bang. Lagi makan sama bapak saya di situ. Terus saya kaget dong di situ bang, yang di toilet tadi siapa? Gitu. Soalnya saya bener-bener ketemu tuh pas di toilet tadi wujud ibu saya gitu. Bajunya sama, kerudungnya sama, semuanya begitu sama gitu bang. Ya udah di situ saya udah mulai takut. Saya mikir, wah ada apa ini? Saya mikir gitu. Itu siapa yang di dalam toilet? Saya mikir gitu kan. Saya tanya ke ibu saya, loh bu, tadi ibu nggak ke toilet? Saya bilang gitu. Enggak, lagi nggak kebelet. Ibu saya bilang gitu. Ya udah makin deg-degan di saya di situ. Tapi saya masih belum berani cerita, bang di situ bang. Saya takutnya merusak suasana, takut mas saya nggak fokus nyetir gitu kan. Ya udah saya diem itu bang di situ bang. Tadi kan Kak Yuli ke toilet sama kakaknya nih. Nah terus kakaknya Kak Yuli ngeliat ibu gak? Nggak lihat. Pas saya tunggu sebentar kan, saya pas balik itu ya udah saya nimbrung di situ. Mbak saya balik yang dari toilet. Saya tanyain, Mbak, tadi sendirian aja di toilet gitu? Mbak saya jawab,
Ya emang sendirian kan kamu duluan. Mbak saya bilang gitu. Emang kenapa? Mbak saya nanya gitu kan. Oh, tadi kayaknya soalnya ada orang di sebelah, saya bilang gitu kan. Saya nggak ngomong tuh kalau ibu tuh ada di situ, di toilet gitu. Saya cuman bilangnya di sebelah kayak ada orang, saya bilang gitu. Terus mbak saya jawabnya, nggak ada ah, orang sepi begitu, mana ada orang, mbak saya jawab gitu. Ya udah di situ udah nggak enak perasaan saya, tapi saya masih paksain diem itu bang di situ. Ya udah setelah istirahat 30 menit kita lanjut perjalanan tuh bang di situ. Seharapnya udahlah sekali itu aja tuh kejadian kayak gitu, jangan lagi gitu. Tapi nggak lama dari situ bang, 30 menit perjalanan. Entah saya kebawa kejadian yang tadi, jadi saya kayak ngelamun gitu di dalam mobil. Itu kan posisi saya duduknya di bagian tengah ya bang, duduknya di bagian tengah sisi kanan. Nah sebelah saya itu saudara saya di situ. Berarti di belakang supir ya? Iya di belakang supir, ibu saya di belakang sama bapak. Entah kebawa kejadian yang tadi di toilet, saya masih kepikiran mungkin. Jadi kayak ngelamun gitu bang di dalam mobil. Sambil ya ngeliatin jalan gitu kan. Tapi pas saat itu bang, kayak ada yang narik pandangan saya gitu loh bang. Kayak ada yang manggil gitu. Dari sisi kanan itu pas saya lagi ngeliat keluar gitu, kayak ada yang manggil, tengok saya gitu, kayak disuruh nengok gitu bang saya bang. Ya ini saya itu refleks nengok bang. Nah di situ bang, kan emang posisinya gelap banget. Kiri kanan itu jalannya kayak hutan gitu loh bang, perkebunan tahap apa, pokoknya banyak pohon-pohon, gelap banget, minim pencahayaan. Di situ ada satu sosok bang, di situ pas saya nengok ke kanan itu, berdiri di seberang jalan. Itu sosoknya bajunya lusuh, rambutnya panjang, tapi saya nggak jelas tuh bang mukanya kayak apa, soalnya ketutup rambut begitu. Di situ saya kaget bang, tapi kayak saya nggak bisa ngalihin pandangan gitu loh bang. Tetap pengen ngeliat di situ tapi takut, kayak ngesetak di situ bang pandangan saya. Saudara saya itu katanya manggil saya nggak nyautin bang di situ bang. Sampai akhirnya ditepok, akhirnya saya sadar, saya nengok gitu, kenapa gitu. Kaget saya kan. Ya mbak kenapa dipanggil-panggil, nggak itu. Nggak apa-apa, tadi di seberang kayaknya ada orang, saya bilang gitu kan. Mana mungkin ada orang tempat sepi kayak gini ada orang gitu. Adik saya yang bilang begitu. Ya udah di situ saya udah mikir gitu, apa ya tadi gitu. Kalau orang, ya emang bener itu nggak mungkin orang gitu di tempat yang sepi kayak gitu. Emang jarang kendaraan yang lewat juga bang waktu itu. Jadi kayak bener-bener kita tuh satu mobil sendirian gitu, nggak ada teman yang lalu lalang gitu, dari arah berlawanan juga jarang gitu. Emang sepi banget waktu itu bang. Nah akhirnya di situ saya dikasih minum tuh bang sama adik saya. Udah minum dulu, mungkin kamu capek, disuruh tidur itu bang di situ. Saya minum, akhirnya saya merem-meremin gitu bang. Mungkin saya kebawa kejadian yang tadi mungkin ya, yang di toilet tadi ya. Jadi ya mungkin saya mikirnya, itu mungkin cuman bayangan aja kali gitu. Saya mikirnya. Ya udah habis minum saya merem-meremin gitu bang. Biar rileks gitu, biar tidur lah, saya pengen tidur. Tapi nggak bisa bang di situ bang, masih kepikiran yang sama yang tadi. Saya juga bingung tuh kenapa cuman saya aja gitu yang digangguin kayak gitu, yang lain nggak ada yang digangguin gitu, nggak ada yang lihat. Akhirnya kita lanjut perjalanan tuh bang, di situ masih dengan jalan yang sepi, emang kayak panjang banget bang, jalan yang menuju ke sana tuh emang kayak jalan sepinya tuh nggak selesai menurut saya tuh. Ya udah di situ kan bapak ibu juga udah tidur, saudara saya juga tidur kan. Yang di depan juga udah tidur, cuman mas saya sama saya tuh yang melek bang posisinya bang. Saya di belakang mas saya yang sopir kan.
Saya iseng-iseng aja gitu, lihat kiri kanan, merhatiin jalan gitu. Tapi kan yang namanya gelap nggak terlalu kelihatan ya Bang ya. Ya udah, pas saya lagi fokus-fokusnya lihat gitu Bang. Di tengah jalan, itu saya kayak ngelihat sosok putih gitu Bang sebenarnya. Dari jauh tuh udah kelihatan sosok putihnya itu. Pas makin deket, itu kesorot lampu Bang sosok itu Bang. Jelas banget di situ. Kelihatan sosok itu Bang. Serem banget di situ Bang. Apa tuh Kak sosoknya? Pocong Bang. Mukanya hancur. Bajunya kainnya itu udah butek banget, lusuh, mukanya hancur. Matanya melotot Bang di situ Bang. Wah, itu di situ saya histeris Bang tuh Bang. Saya langsung teriak, "Mas, awas!" Saya bilang gitu. Karena saya rasa tuh kayak ketabrak Bang sosok itu Bang. Ketabrak mobil. Saya langsung refleks teriak, Mas saya refleks ngerem. Langsung berhenti di situ. Mas saya turun, ngecek. Gak ada apa-apa Bang di situ Bang. Terus pas masuk lagi, Mas saya tanya, "Kamu lihat apa sih, Dek?" Gitu kan. "Tadi ada yang berdiri depan, Mas. Ketabrak," gitu. Saya bilang gitu. Mas saya, "Aneh-aneh aja kamu ngaco. Mana ada orang di depan," gitu kan. "Gak ada. Beneran gak ada, Mas. Coba cek lagi," gitu kan. "Gak ada, udah dicek lagi," gitu, gak ada. Di situ bener-bener saya ketakutan banget itu. Mana yang melek cuma saya sama Mas, gitu kan. Masih keinget-inget mukanya Bang. Itu hancur banget. Serem banget. Itu yang paling serem sih yang saya lihat itu. Habis itu Mas saya ngasih saya minum. Mas saya bilang gini sama saya, Udah kamu capek itu tidur aja nggak apa-apa gitu. Ntar dibangunin kalau udah sampai, bentar lagi sampai kok gitu kan. Kamu nggak tidur-tidur dari tadi gitu. nah itu posisinya udah sekitar jam 2-an kurang Bang itu Bang. Tinggal 30 menitan lagi sampai lah. Nah, di situ. Ya udah tuh saya coba merem-meremin tuh Bang di situ Bang. Saya merem-meremin, tapi tetap nggak bisa Bang. Masih tiap merem tuh kayak kebayang Bang muka yang tadi saya lihat tuh. Tiap merem tuh kayak di depan mata saya ada sosok itu Bang. Keinget mulu. Jadi nggak bisa tidur sayanya. Ya udah saya main HP di situ kan. Main HP, capek main HP saya di situ. Malah pusing kepala saya kan. Jadi saya lihat jalan lagi tuh Bang. Nah di situ nyampe di Alas Gumitir kalau nggak salah namanya ya. Alas Gumitir itu kan udah masuk Banyuwangi tuh Bang. Udah deket tuh sama rumah mbak saya. Nah di situ saya kan belum kesana kan, ini kan kedua kalinya. Waktu itu kan pas kesana kan saya masih kecil itu kan. Jadi nggak hafal jalan. Ya pas di situ, pas lewat ke situ tuh saya ngelihatnya tuh jalannya bercabang Bang. Ada 2. Nah yang satunya itu bercabang kiri, satunya bercabang kanan Bang itu Bang. Nama saya itu nyabangnya beloknya ke yang kanan. Nah saya tanya kan di situ kan, karena saya nggak tahu, saya lupa kan dulu karena udah lama ke situnya. Saya tanya nih sama Mas saya, "Mas, kalau yang ke kiri itu arah kemana?" Ya kan penasaran saya kan, saya tanya gitu. "Ke kiri," Mas saya gitu. Mana ada ke kiri jalan, mau masuk jurang kamu. Mas saya bilang gitu. "Hah, jurang?" gitu. "Ya kan itu ada jalan Mas." "Mana ada sih, kamu ngantuk gitu. Jalannya cuma satu ini gitu. Cuma satu jalur Bang gitu." Nah itu saya bingung dong di situ. Yang satu jalurnya lagi tuh kemana gitu. Kata Mas saya jurang, kalau kita belok ke kiri mah jurang gitu. Karena emang kanan kiri tuh jurang Bang di situ Bang. Ya udah saya udah ini bawaan ngantuk apa sih, saya bingung gitu di situ juga. Kayak nggak nyampe itu rasanya lama banget di situ. Akhirnya saya paksain merem, udah saya nggak mau main HP, nggak mau lihat jalan lagi, udah kapok di situ saya. Akhirnya nyampe di situ, nyampe rumah mbak saya di sekitar jam 2:30 itu Bang. Nah akhirnya 2:30 saya sampai. Nah rumah mbak saya itu Bang posisinya nyambung sama rumah mertuanya Bang itu Bang. Jadi rumah mertuanya di samping, rumahnya mbak saya, dapurnya tapi nyambung Bang. Dapurnya jadi satu.
di belakang. Nah di sebelah dapurnya ini kamar mandinya di luar. Jadi dapur, kamar mandi, kerannya ada keran buat wudhu di luar itu. Terus ada musola bang di situ bang, musola pribadi. Nah depan kamar mandi itu parkiran motor mobil di situ bang. Nah langsung di luar parkiran itu sawah bang, perkebunan gitu bang. Nah di belakangnya ini, di belakang rumah mbak saya ini kebun duren bang, kebun duren, rambutan, kelapa gitu bang, banyak bang di belakang. Nah di belakang kebun itu sungai bang, kebetulan ada sungai di situ. Sungainya bersih banget itu bang di situ bang. Jadi biasa waktu dulu pas pertama kali mandinya di situ, main-main di situ. Udah sampai akhirnya kita masuk, beberes, bersih-bersih. Udah kita akhirnya rehat di situ bang. Saya tidur di kamar nomor 2 bang. Soalnya rumahnya cuma 2 kamar kan. Saya di kamar belakang. Ibu sama bapak itu di kamar depan. Nah saudara saya tidurnya di depan di ruang tamu bang. Dipasang kasur di situ. Saya di kamar belakang sama anak saya sama saudara saya perempuan di situ. Nah di situ udah tuh saya pengennya istirahat aja bang di situ bang. Saudara saya udah tidur, anak saya juga udah tidur pulas itu di situ posisinya. Saya udah merem-merem gitu bang. Saya tapi ngerasa sadar bang sebenarnya di situ. Masih ya setengah merem gitulah menuju tidur. Nah di situ bang, saya tiba-tiba tuh di kamar itu ada sosok tinggi bang di pojokan kamar. Saya ngelihat itu tinggi, badannya besar, rambutnya panjang, tapi mukanya blur gitu bang, nggak jelas. Di situ saya pengen teriak, saya nggak bisa, pengen ngebangunin saudara saya itu, adik saya itu, saya nggak bisa gerak di situ bang, pengen kedip, nggak bisa. Akhirnya sosok itu makin deket bang, kayak makin maju, makin deket sama muka saya. Itu saya kaget bang, kebangun saya di situ, kebangun saya langsung duduk, saya bangunin adik saya mau minta tolong anterin ke toilet bang. Saya kan toiletnya di luar rumah kan ya bang, di luar posisinya, jadi di belakang. Jadi saya agak takut karena habis lihat sosok itu. Saya bangunin nggak bangun dia. Ya udah mau nggak mau saya keluar dong bang, keluar sendiri. Ya udah saya cuci muka, saya ke belakang dulu, buka pintu ke belakang, ke dapur, baru ke toilet tuh bang. Di luar posisinya gelap banget itu. Kan di luar kamar mandi itu kan garasi ya bang ya, garasi. Di luar garasi itu sawah bang. Nah itu posisinya jam 3:30 sekitar situ, masih sepi banget ya bang ya, belum ada yang bangun. Nah pas saya selesai dari toilet, saya cuci muka, kamar mandi cuci muka, saya buka pintu kamar mandi tuh bang. Nah di jalan raya depan, kan depan rumah kan jalan raya tuh bang, terus seberangnya jalan raya kan sawah. Itu ada sosok anak kecil bang, jalan. Itu jelas banget, soalnya dari arah kamar mandi ke jalan raya nggak terlalu jauh jaraknya. Itu ada sosok anak kecil jalan. Saya pikir ini masih jam segini anak siapa? Jalan raya sendiri, nggak ada temen, itu dia sendirian bang. Saya mikirnya anak siapa jam segitu jalan-jalan gitu kan. Ya udah saya nggak mikir panjang bang, saya nggak mikir yang dia hantu atau apa, saya nggak mikir itu. Ya udah saya langsung masuk lagi ke rumah, saya masuk kamar lagi. Udah nggak bisa tidur bang di situ bang. Udah saya main HP di situ sambil nungguin subuh karena sebentar lagi kan azan. Itu perawakan anak kecilnya gimana kak? Anak kecil sekitar umur 6-7 tahun lah bang di situ. Normal, dia pakai baju biasa, normal kayak anak kecil biasa. Tapi kalau anak kecil biasa tapi jam segitu ngapain ikan bang ya, jalan-jalan gitu, masih pagi-pagi buta jam segitu sendirian, berani banget gitu kalau emang dia anak kecil biasa gitu. Tapi waktu itu saya mikirnya mungkin ya orang stres itu gitu bang, nggak mikir jauh lah saya kan. Ya udah, habis itu saya masuk kamar lagi, istirahat bang di situ, main HP nungguin subuh ya kan. Di 4:30
kakak saya bangun. Biasa langsung ke dapur dulu, siap-siap buat masak sambil nungguin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya subuh nih bang, akhirnya kita sholat bareng di situ, bareng mas saya, mbak, semuanya sholat bareng. Saya juga berdoa tuh bang di situ, semoga udah jangan digangguin lagi lah. Akhirnya biar tenang gitu bang, takut banget bang di situ. Udah berapa kali kan ada gangguan kayak gitu kan. Ya udah akhirnya berdoa di situ, selesai. Buat hari itu agendanya bang, kita mau jalan-jalan nih bang. Karena syukurannya kan di sore hari gitu. Di sore hari kita mau jalan-jalan dulu kan, ada mbak saya kan punya anak tuh di situ masih kecil sama anak saya juga. Ya udah kita jalan-jalan dulu tuh, nyenengin anak-anak dulu ya kan. Kita ke waterpark tuh di sana, di kolam renang di sana. Ya udah kita jalan-jalan. Alhamdulillah normal aja tuh bang, seharian senang-senang gitu. Kita balik sekitar jam 4 sore bang itu bang. Pulang nyampe ke rumah kita beberes, pada mandi, antri. Nah bagian saya mandi tuh kan kamar mandinya cuma satu bang. Jadi gantian. Nah saya urutan terakhir mandinya di situ. Udah hampir jam 5:30, hampir maghrib di situ saya mandi. Saya mandi, pas lagi enak mandi tuh, kan kamar mandinya modelnya itu bang, kamar mandi bak besar gitu loh bang. Baknya besar. Nah di dalam kamar mandi itu ada batang bambu yang ditaruh di tembok ke tembok gitu loh. Nah itu buat taruh handuk, buat nyampirin handuk gitu, baju. Nah di situ. Nah saya posisinya kan ngebelakangin handuk nih, ngebelakangin batang bambunya tadi tuh. Ya udah saya mandi di situ. Awalnya nggak apa-apa tuh bang, tenang aja tuh. Tapi lama kelamaan nih, kayak merinding, kayak ada yang ngeliat gitu loh bang dari belakang. Kayak ada yang ngeliat. Ya udah saya tengok kan, karena penasaran saya tengok. Saya takutnya ada yang ngintip bang, soalnya ada lubang angin-angin tuh di kamar mandinya situ. Saya tengok, nggak ada apa-apa situ, nggak ada orang ngintip juga. Ya udah saya lanjut mandi dong di situ. Nah lanjut mandi, ada kerasa kayak gitu lagi bang, kayak ada yang ngawasin begitu. Karena penasaran juga kayak mulai nggak enak gitu bang, saya tengok lagi. Nah di situ bang, ada sosok yang duduk bang di situ bang, di atas bambu tadi, bambu yang tempat handuk tadi tuh, duduk situ bang. Perempuan, mukanya merah banget, bajunya putih tapi kayak butek gitu loh, butek, mukanya merah, rambutnya panjang, matanya besar, merah banget gitu, kuntilanak bang di situ. Udah karena saya ketakutan, saya refleks teriak tuh bang. Teriak, saya kan posisinya pegang gayung itu bang, pegang gayung isi air kan. Refleks saya lempar ke sosok itu. Saya teriak. Akhirnya ibu saya kan dengar dari arah dapur kan sama mbak saya itu. Langsung lari ke saya, takutnya saya kepleset di situ. Langsung ngetok pintu, kenapa gitu. Buka pintunya kenapa gitu kan. Takutnya saya jatuh atau apa di situ. Ya udah saya langsung pakai handuk aja, saya nggak pakai apa-apa itu, belum pakai apa-apa karena emang belum selesai mandinya kan. Pakai handuk doang. Saya buka pintunya. Udah muka saya udah pucat banget di situ karena ketakutan banget. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa. Ada kecoa tadi, karena emang saya takut kecoa kan. Jadi ibu saya ya udah percaya aja gitu, nggak yang gimana gitu. Saya pengen cerita tapi masih belum enak gitu, bang. Soalnya masih ada 2 hari lagi kan di situ kan. Itu masih hari pertama. Takutnya kalau saya cerita malah ngeganggu suasana gitu kan, nggak enak gitu. Ya udah, akhirnya saya selesai mandi, saya masuk kamar, rapi-rapi, udah di situ bang, nenangin diri saya, bikin teh. Nah di situ
saya juga masih kepikiran tuh Bang. Mikir juga, kenapa nih kok saya nampakin terus kayak gitu. Takutnya saya ketempelan aja Bang dari jalan gitu Bang. Masa ngikut saya ke rumah gitu. Karena kan di jalan kan sempat lihat sosok kuntilanak juga kan di jalan kan. Takutnya ngikut gitu Bang. Dan habis itu kan saya mikir. Sholat maghrib Bang di situ akhirnya. Sholat maghrib jamaah. Udah habis sholat tuh udah mulai tenang tuh Bang. Pikiran Bang. Habis sholat maghrib kita makan bareng. Alhamdulillah tuh damai tuh Bang di situ normal. Nah tiba waktu sholat isya Bang. Sholat isya biasanya kan sholat bareng ya Bang di situ Bang ya. Nama saya ini dia yang imamin di situ. Ya kan gantian, tempat wudhu kan cuma ada satu kerannya, jadi gantian. Ya udah saudara saya yang lain udah, tinggal saya belum. Saya yang terakhir. Nah pas saya mau wudhu, saya pas-pasan sama abang saya, mas saya ini, suaminya mbak saya, yang saya bilang ngimamin sholat. Itu pas-pasan, dia udah pakainya rapi, udah pakai sarung, pakai baju biasa. Dia pakai tiap sore gitu kan. Saya bilang nih, bentar ya mas, saya wudhu dulu, jangan ditinggal. Saya bilang gitu. Tapi dia diem aja tuh Bang di situ Bang, nggak ngejawab saya ngomong tuh Bang. Ya udah saya pikir, mungkin mau ngambil apa ke dalam rumah gitu kan. Ya udah saya wudhu tuh. Karena kan tempat wudhunya kan di depan kamar mandi. Tempat wudhu, masalah musola di sininya. Ya udah kan, habis wudhu saya langsung ke musola tuh Bang. Udah saya masuk musola. Nah pas masuk musola itu saya kaget tuh Bang. Abang saya, emas saya ini udah ada di dalam. Udah ada di situ. Padahal kan harusnya di dalam rumah kan. Tadi kan pas-pasan sebelum saya wudhu. Nah kalau dia emang lewat ke belakang saya, harusnya saya tahu dong Bang. Nah itu refleks saya tanya, dari tadi mas di sini gitu kan. Iya emang dari tadi gitu. Kan udah duluan sama mbakmu juga di sini habis makan sore tadi gitu. Ya udah saya bilang gini, tadi bukannya pas-pasan di dapur. Kan tadi pas-pasan saya mau wudhu itu kan. Mana ada orang dari tadi di sini kok gitu kan. Lagi tadarusan sama mbak saya di situ. Saya bingung dong. Terus siapa yang ketemu saya tadi di dapur? Kalau mas saya ada di tempat sholat gitu, ada di musola, saya masih bingung lagi tuh Bang di situ. Masa ditampakin lagi? Gitu ya udah saya akhirnya di situ sholat bareng, jamaah selesai, udah damai itu Bang, udah selesai, kita selesai sholat, kita ngobrol-ngobrol, biasa kan kumpul-kumpul di ruang tamu, ngobrol sampai jam 8:30, akhirnya kita istirahat Bang, karena capek, karena seharian juga udah keliling-keliling gitu kan. Istirahat, nyampe jam 10:30, udah kan udah tidur itu Bang. 10:30 saya kebangun, pengen ke toilet. Udah saya buka pintu, saya bangun buka pintu. Pas buka pintu, ketemu bapak saya. Bapak saya dari arah kamar mandi. Saya tanyain, tumben pak mau ke kamar mandi? Kan bapak saya kan jarang ke toilet nih Bang. Saya tanyain kok tumben gitu kan, karena emang di sana hawanya kan dingin. Ya saya tanyain, tapi nggak ngejawab bapak saya tuh. Jadi saya pikir mungkin ngantuk, kali buru-buru mau tidur lagi gitu. Saya nggak merhatiin mukanya. Emang saya lagi kebelut banget kan waktu itu kan. Ya udah langsung saya tinggal aja ke kamar mandi. Lancar Bang, aman, nggak ada apa-apa lagi di situ. Walaupun saya takut-takut ya kan masuk situ kan. Lancar tuh. Nah, habis itu saya lanjut tidur. Alhamdulillah sampai pagi nggak ada apa-apa, damai. Nah paginya pas ibu saya bangun, saya tanyain tuh, Bu, tadi malam bapak tumben ke kamar mandi? Saya tanya gitu. Nah ibu saya nih jawab, mana ada bapak ke kamar mandi, orang tidur kok. Ibu saya jawab gitu. Saya bilang gini dong, oh masa sih? Orang tadi malam ketemu kok di dapur
Saya bilang gitu kan. Ngaco, ngelindur paling kamu gitu kan. Ibu saya tuh. Ya udah, iya kali ya, saya bilang gitu. Karena biar nggak banyak itu loh pertanyaan gitu. Itu masih saya pendem-pendem tuh, Bang, di situ, Bang. Saya nggak mau cerita sama yang lain, takutnya yang lain ikut takut gitu, Bang. Karena emang udah banyak banget kejadian kayak gitu kan. Ya udah, saya masih pendam sendiri tuh, walaupun saya sebenarnya pengen cerita. Akhirnya sudah, habis itu kita jalan-jalan lagi tuh, Bang, di hari itu. Jalan-jalan, kita ke kebun belakang. Di kebun belakang, itu kan banyak lagi musim rambutan. Di situ kan, Bang. Musim rambutan, ada duren, ada apa. Kita ke kebun belakang tuh. Kita rame-rame ke kebun belakang, kita nyari lagi panen lah istilahnya, buat oleh-oleh ke kampung. Dari situ panen, kita cari-cari, kita ambil kelapa, rambutan, duren. Itu biasa aja, Bang, nggak ada apa-apa, alhamdulillah normal tuh. Akhirnya habis capek gitu kan, di belakang kebun kan sungai ya, Bang ya. Kita main-main lah ke sungai itu, Bang. Ada saya, saudara saya, Mas sama bapak saya tuh di situ. Main-main, kan airnya bening banget ya, Bang, di situ, Bang. Bening banget. Ya udah, kita mandi lah di situ. Lagi enak-enaknya mandi, ada suara teriakan, Bang. Di situ. Dari seberang sungai. Ada suara kenceng banget di situ, Bang. Itu yang denger teriakannya bukan saya aja. Mas saya juga ngedenger gitu. Jadi langsung refleks lihat ke seberang sungai gitu. Itu suara cowok atau suara cewek? Suara cowok. Suara laki-laki yang teriak itu. Nah, abang saya ini refleks nengok ke saya juga. Kamu denger nggak, Dek? Gitu. Denger, Mas. Dari mana ya? Saya tanya gitu. Dari seberang, mungkin suaranya dari sana gitu. Tapi itu posisinya sepi, Bang, di situ. Cuman saya sekeluarga aja yang di sungai itu. Di seberang nggak ada apa-apa. Kebun. Sama, kebun juga, kebun durian juga, rambutan juga. Saya bingungnya dari mana ya suara teriakin tuh ya. Kenceng banget soalnya, Bang, di situ, Bang. Ya udah, jadi nggak mikir yang aneh-aneh. Kita selesaiin mandi situ, udah selesai, kita pulang, Bang, balik ke rumah. Sambil bawa rambutan tadi, hasil kita panen tadi, rambutan, kelapa, tuh udah kita balik. Udah kita kumpul-kumpul, masak, makan malam, Bang, di situ. Itu makan malamnya jam berapa? Sekitar jam habis maghrib. Habis maghrib kita makan malam. Alhamdulillah malam itu lancar, kita ngobrol-ngobrol juga lancar. Karena besoknya kan kita mau pulang nih, Bang ya, mau pulang. Jadi kita rehat lah lebih awal gitu kan. Nah, habis selesai makan tuh, Bang, kan udah beberes kan, bubar semua. Ada yang di depan, ada yang ngopi, ada yang nonton TV. Mbak saya ada di kamar. Nah, anak saya sama anaknya Mbak lagi nonton TV di kamar. Karena ada TV-nya di kamar depan kan. Nah, saya masuk ke kamar belakang, istirahat di situ karena anak saya pengennya tidur sama ibu saya di depan. Nah, habis itu istirahat, saya main HP, ketiduran di situ. Sekitar jam 10-an lah. Saya ketiduran. Nah, sekitar tengah malam, saya lupa jam berapa, mungkin tengah malam, jam 1-an mungkin, saya kebangun. Pengen ke toilet, berpipis saya. Saya ke toilet sendiri, karena saya pikir, udah nggak apa-apa. Mungkin, masa bakal digangguin lagi gitu kan. Ya udah, saya tenang aja, saya bawa tenang aja. Tapi kayak jantung saya tuh deg-degan gitu loh. Udah kayak takut duluan gitu, Bang. Karena yang kemarin-kemarin gitu kan. Saya bangunin adik saya, nggak bangun-bangun dia soalnya. Ya udah, saya beraniin sendiri aja ke toilet itu. Saya buka pintu, buka jalan ke dapur, buka pintu dapur. Udah nggak enak, Bang, suasananya, Bang. Sepi banget di situ. Udah, saya ke belakang, buka pintu, masuk ke kamar mandi. Nah, pas lagi pipis tuh, Bang, di situ. Kan posisinya di kamar mandi kan jadi satu sama WC ya, Bang ya. Nah, di belakang di atasnya WC itu ada angin-angin kan, Bang, yang saya bilang tadi kan. Nah, itu kan saya udah selesai tuh di situ.
Tapi saya ngedengar kayak suara rame banget bang di belakang. Rame kayak banyak orang gitu. Padahal di belakang kan kebun ya bang ya. Harusnya nggak ada, apalagi tengah malam, rame apa gitu. Ya udah karena shock di situ, buka pintu saya langsung lari ke rumah. Langsung lari ke dalam. Udah kunci pintu saya. Pengen langsung tidur bang di situ bang. Udah saya nggak mau inget-inget lagi, udah saya istirahat aja tuh. Alhamdulillah bisa ketidur bang itu bang. Subuh sekitar akhirnya saya kebangun subuh sekitar jam 4 saya kebangun bang. Mbak saya udah bangun di situ. Nah pas bangun sholat subuh, biasa kan sholat bareng juga sama mbak saya. Nah kalau yang lain sendiri-sendiri sholatnya. Nah itu saya sama mbak saya sama suaminya sholat bareng di situ. Nah pas saya ambil wudhu, ketemu lagi nih sama mas saya, mas ipar saya itu. Ketemu lagi di tempat wudhu tadi. Dia udah selesai ambil wudhu gitu bang. Ya udah, saya nggak nyapa soalnya saya baru bangun tidur masih ngantuk kan. Saya tungguin aja di situ. Dia udah selesai, dia masuk rumah. Gantian saya ambil wudhu. Udah selesai, saya cuci muka, ambil wudhu, selesai, saya masuk ke musola langsung. Karena mbak saya udah di situ, udah nungguin. Nah pas saya masuk ke musola, ternyata mbak saya udah sama suaminya di situ, sama mas saya itu. Kejadian lagi. Jadi yang masuk rumah itu ternyata bukan mas saya lagi. Di situ udah saya, kenapa ya gitu, saya bingung gitu. Kok bisa sampai 2 kali gitu, 3 kali bapak saya itu malah. Ya udah saya ada takutnya juga udah kepengen cerita sebenarnya, tapi udah nanti aja lah kalau pas sudah pulang gitu kan. Akhirnya saya tenang-tenangin di hari itu, kita sholat subuh bareng. Udah selesai, habis sholat subuh kita bikin sarapan. Udah masak, semuanya udah bangun, kita sarapan di situ. Kita sarapan. Nah, akhirnya jam 8 kita berangkat tuh, Bang. Lewat jalan yang kemarin kita lewatin, jalur yang sama. Sama tuh jalannya. Dan alhamdulillahnya lancar, Bang. Nggak kayak yang kemarin. Nah, sekitar jam 4 sore, nyampe itu, Bang. Karena emang kita banyak berhentinya kan. Karena bawa anak kecil juga. Jadi kita banyak berhentinya, jam 4 baru sampai. Tapi di situ badan saya rasanya udah nggak enak, Bang. Udah meriang banget. Akhirnya kita putusin buat nginep dulu semalam di tempat mas saya ini, di Sidoarjo. Nah, di situ kita istirahat di situ. Mutusnya besoknya buat balik ke Kedirinya besok gitu. Tapi di situ malamnya saya demamnya makin parah. Panas banget di situ, Bang. Meriang banget. Langsung dikasih obat sama mas saya, suruh istirahat. Tapi di situ saya nggak bisa tenang tidur saya di situ. Kayak kebayang-bayang apa yang saya lihat kemarin-kemarin, Bang. Kayak muncul semua di bayangan saya itu. Jadi tidur pun saya nggak bisa nyenyak gitu, Bang. Banyak kebangun gitu. Nggak kerasa itu udah pagi, Bang, di situ, Bang. Panas saya juga belum turun. Jadi belum bisa, kita pulangnya besok nunggu saya pulih dulu tuh. Akhirnya alhamdulillahnya besoknya saya udah mendingan tuh, Bang. Udah mendingan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah di tempat mas saya ini nggak ada gangguan apa-apa saya, Bang. Lancar, alhamdulillah, nggak digangguin, nggak apa. Cuman mungkin saya mikirnya efek capek gitu. Saya penasaran nih, saya pengen cerita juga sama keluarga saya yang lain. Mereka juga lihat apa yang saya lihat apa enggak gitu, Bang. Akhirnya di situ saya cerita dong sama yang lain gitu. Saya ceritain semua, saya kasih tahu, saya tanyain juga gitu. Mereka ada ngalamin hal aneh enggak gitu. Nah, emas saya ini katanya juga ngalamin hal yang aneh, sama. Cuma dia juga diem aja gitu. Takut adik-adiknya kepikiran juga, takut keganggu juga gitu. Saya tanyain, dia ngalamin apa gitu. Katanya pas di kamar mandi, ada yang ngetok-ngetok pintu malam. Dia kamar mandinya malam, Bang, waktu itu, Bang.
ada yang ngetok katanya. Pas malam-malam itu dikira adiknya atau siapa gitu yang ngetok pintu mau ke toilet. Tapi pas ditanya, dipanggil gitu, siapa gitu sebentar. Nah itu nggak ada yang nyaut di situ. Saya tanya lagi, terus gimana mas? Gitu kan saya tanya, penasaran kan saya kan. Saya tanya lagi gitu, terus gimana? Mas lihat nggak di luar gitu? Mas saya jawab, ya dilihat gitu. Akhirnya dibuka kan pintunya kan, nggak ada mas. Itu di luar tuh nggak ada bang, nggak ada orang, sepi. Ya udah dia, kalau mas saya kan bukan tipe orang yang penakut gitu kan. Ya udah dia diam aja gitu, mikirnya mungkin udah balik ke rumah lagi gitu. Ya udah. Nah kalau mbak saya nih yang satunya lagi, saudara saya ini yang dari Sidoarjo itu, katanya digangguin di kamar. Dia posisinya di kamar, lagi di kamar depan tempat ibu saya itu. Nah itu kejadiannya itu pas siang tuh bang. Jadi dia itu kan lagi nyalain kipas di kamar. Siang-siang kan gerah gitu mungkin ya, dia nyalain kipas. Nah pas sudah dinyalain itu, kipasnya ada yang matiin bang, itu bang di situ bang. Itu padahal nggak ada orang, cuman mbak saya sendiri di dalam kamar itu. Karena ketakutan dia lari keluar, ikut keluar dia. Tapi dia nggak cerita di situ, nggak cerita sama siapa-siapa. Nah pas lagi ngumpul udah pulang itu dia baru mau cerita itu. Jadi disitulah saya pikir, oh berarti sama, bukan saya aja yang diganggu gitu. Tapi pada nggak mau cerita di situ. Ya udah, akhirnya di situ kan udah saling cerita di situ. Tibalah waktu saya pulang balik ke Kediri. Jam 9 saya berangkat tuh sama ibu saya tuh, ibu saya, anak saya, bapak sama saudara saya tuh berangkat ke terminal. Kita berangkat naik bis. Alhamdulillah perjalanan lancar. Sekitar jam setengah 1, jam 1 tuh sudah nyampe. Nah sekitar seminggu setelah perjalanan nih bang, alhamdulillah baik-baik aja, aman-aman aja di rumah bapak ibu kan. Nah tiba-tiba teman saya telepon nih, udah lama nggak telepon, dia telepon tiba-tiba ngabarin, Assalamualaikum Yul, ini ada info loker nih gitu, mau nggak gitu. Saya posisinya lagi nganggur itu kan ya bang ya, di situ nganggur tuh. Saya tanya tuh kan, di mana, kerjanya apa? Gitu. ART nih di Bos Kopi di Surabaya gitu. Nah bosnya itu punya pabrik kopi bang di sana, salah satu brand kopi di sana. Saya tanya gaji tuh sama teman saya, emang gajinya berapa di situ gitu kan, kerjanya apa aja, dijelasin kerjanya ini, terus gajinya juga disebutin bang di situ. Dan alhamdulillah lumayan besar karena posisi saya nganggur. Ya udah saya iyain di situ. Akhirnya saya kontekan sama calon bosnya juga. Deal, akhirnya besoknya saya berangkat ke tempat bosnya itu. Anak saya di rumah sama ibu saya sama bapak di rumah. Saya berangkat kerja. Saya berangkat waktu itu sekitar jam 7 pagi, nyampe sana jam setengah 10 karena emang agak macet. Nah sampai sana, sampai terminal saya dijemput sama sopirnya calon bos saya ini. Dijemput ke rumahnya. Sekitar perjalanan 30 menit dari terminal sampai bang di situ bang. Oh, lumayan jauh ya? Ya, lumayan jauh. Alhamdulillah sampai, masuk, kenalan dah tuh sama bosnya, sama teman saya ada di situ, udah punya satu mbak lagi di situ kan. Nah saya ART di situ, bersih-bersih. Orangnya baik, alhamdulillah bos saya tuh. Rumahnya 3 lantai. Jadi lantai 1 itu buat ruang makan, ada kamar 1, kamar saya sama teman saya. Nah, yang lantai 2-nya bos saya sama anaknya, lantai 3 itu buat nyuci. Buat tempat cuci sama ruang belajar. Di situ, 3 lantai. Nah, kamar saya bagiannya kan bersihin lantai 2 sama lantai 3, sama cuci baju. Awalnya aman aja bang di situ bang. Teman saya kan masak kan, bagian masak sama lantai 1 kan. Lantai bawah, bersih-bersihnya. Awalnya aman tuh bang, sebulan pertama aman. Nah di bulan kedua itu mulai banyak kejanggalan bang di situ bang. Nah di situ kan saya kalau malam itu sekitar jam 8 saya ngerendam baju kan bang ya. Jadi di sana tuh kalau malam bajunya direndam semua.
Nah besok paginya baru dicuci. Itu karena nyucinya pakai tangan bang, nggak pakai mesin. Di sana nyucinya itu subuh bang, jam 4 udah bangun saya. Habis sholat langsung ke atas, bersih-bersih atas dulu. Nah itu pas suatu malam di bulan kedua itu bang, pas saya rendam baju, itu kan dipisahin ya bang bajunya kan. Jadi agak lama kan kalau di atas kan. Nah itu di atas itu posisinya tempat cuci saya itu sebelah sini bang, sebelah sini. Nah di seberang sana itu ada tangki air bang, tangki air besar ada 2. Nah saya cuci lagi ngeram baju di sini, gelap bang, lampunya kan lampu kuning gitu kan, lampu yang bukan lampu putih yang terang itu bukan. Jadi lampunya cuma sebelah sini aja, nerangin saya aja gitu, tempat cucian itu. Nah di seberang sana di pojokan, nah di pojokan tempat tangki air itu ada, kan gelap ya bang ya. Di situ ada sosok tinggi, berbulu, lebat banget, matanya besar. Nah itu saya kaget bang di situ bang, refleks langsung lari bang di situ bang. Ternyata itu genderuwo bang di situ bang. Dan itu pun nggak sekali 2 kali setelah itu bang saya ditampakin. Hampir setiap saya ke atas, entah itu subuh pas saya nyuci, entah malam, itu selalu ditungguin di situ. Awal-awalnya saya takut bang di situ bang, tapi lama-lama kebiasa gitu, udah saya nggak mau tahu lah, udah biarin aja gitu, yang penting nggak ganggu saya gitu. Kalau dia cuma diem aja nggak apa-apa lah gitu, yang penting jangan bikin saya sakit atau bikin saya celaka gitu, nggak apa-apa. Nah karena pas awal itu kejadian pertama saya ditampakin di situ, saya langsung lari ke bawah bang, saya langsung ke tempat teman saya lagi di bawah kan, lagi nonton TV waktu itu. Saya langsung lari gitu, sama teman saya ditanyain, jangan lari-lari terjatuh gitu. Kenapa emang gitu? Bu di sana ada setan bu, saya bilang gitu. Di mana gitu kan? Teman saya di atas, di deket tangki air gitu. Nah teman saya kan udah lama kerja di situ kan, udah 10 tahun dia kerja di situ. Iya, udah lama di situ. Dia cuman dengan santainya bilang, itu udah biasa, udah bilang gitu. Hitam kan, tinggi, teman saya bilang gitu. Iya kok ibu tahu gitu. Itu udah biasa itu, udah biarin aja nggak ganggu gitu kan. Saya tanya kan, emang ibu sering lihat gitu? Itu mah dari dulu ada di situ. Kan teman saya kan udah ibu-ibu kan, lebih tua dari saya gitu kan. Ya udah saya tanya-tanyain aja, emang katanya dari dulu tuh emang ada di situ, dia juga sering lihat gitu, tapi nggak yang ngeganggu gitu. Jadi ya udah biarin aja, ntar juga biasa gitu kan. Akhirnya saya tahan-tahanin di situ bang, udah hampir setahun di situ. Nah dari situ kan teman saya udah ngejelasin nih bang, dia juga cerita-cerita pengalaman dia gitu digangguin gitu kan. Ya udah saya anggap biasalah gitu, ya udah saya coba dulu, soalnya juga saya mau keluar juga sayang, saya juga butuh kerjaan gitu kan, bosnya juga baik. Ya udah saya tahan-tahan ini. Tapi jarak berapa lama gitu bang, berapa hari gitu, ada lagi bang, itu lain lagi tuh yang nampakin saya, yang gangguin. Jadi pas waktu itu kan 3 lantai ya bang ya, saya lagi bersih-bersih di lantai 3 tuh, kan ruang belajar. Nah di luarnya ruang belajar kan tempat cuci baju tuh. Saya lagi beresin ruang belajar itu tuh. Lagi asik-asiknya saya beberes di situ, bersih-bersih. Ada suara orang lari-lari, anak kecil lari-lari di tangga gitu bang. Padahal posisinya anak bos saya lagi sekolah di situ. Itu pagi. Dan teman saya di bawah lagi masak, siap-siap masak buat makan siang. Kan bos saya kalau siang kan pulang kantor, makan di rumah. Nah habis makan dia balik lagi ke kantor lagi karena deket kan kantornya kan. Ya udah di situ siapa yang lari-lari saya pikir. Kan anak-anak juga belum pulang kan, masih jam segitu. Itu saya awalnya udah saya pikir mungkin teman saya kali ya ngambil apa gitu. Nah pas turun saya tanyain, Bu tadi ngapain lari-lari di tangga? Saya tanya gitu kan. Nah teman saya ini bilang, siapa yang lari-lari, orang tadi di dapur lagi masak. Teman saya bilang gitu. Saya bilang, tadi ada yang lari-lari di tangga bu. Saya bilang gitu kan. Teman saya bilang, biarin aja udah gitu. Paling dia lagi yang lagi lari-lari gitu. Ya udah,
Akhirnya dari situ saya udah mulai nggak nyaman kan bang ya di situ kan. Habis itu jarak berapa hari lagi ada lagi gitu bang di kamar mandi atas, di kamar mandi lantai 3 kan ada kamar mandi kan di situ kan. Pas saya lagi bebersih ruang belajar itu kamar mandi kan keadaan kosong bang. Di saat saya bersih-bersih itu kan tiba-tiba ada suara flash bang, air toilet itu loh, kalau orang habis pipis kan disiram tuh. Nah itu siraman airnya itu ada bunyi begitu bang. Padahal nggak ada orang, itu cuman saya doang di atas. Nggak ada itu. Saya penasaran kan, saya tengok ke dalam, nggak ada orang, kosong. Ya udah di situ saya langsung turun ke bawah, saya samperin teman saya gitu. Bu ada lagi bu di atas, saya bilang gitu kan. Ya udah. Terus gimana kamu? Betahin aja nggak apa-apa gitu kan teman saya. Tapi gimana ya bu ya, serem kalau diterus-terusin, saya bilang gitu kan. Teman saya cerita gini, akhirnya katanya sebelum saya emang bolak-balik ganti orang yang kerja di situ. Cuman teman saya ini aja yang tahan. Dia yang senior lah di situ, udah sampai 10 tahun dia kerja di situ kan. Nah saya ini hampir setahun di situ. Saya yang paling lama, yang sebelumnya cuman seminggu keluar gitu. Yang paling lama sebelum saya 3 bulan di situ, udah nggak betah dia keluar. Nah dia takutnya saya ikutan keluar juga gitu. Ya gimana mau tahan kalau serem kayak gitu kan bang ya. Akhirnya saya resign bang di situ bang. Mau nggak mau itu saya udah nggak betah lah digangguin kayak gitulah. Akhirnya saya resign di situ, udah saya pulang bang. Saya cari kerjaan yang lain di situ bang. Nah setelah saya pulang, resign dari kerjaan yang lama bang, saya rehat dulu tuh di rumah bang, sebulan. Akhirnya saya dapat panggilan lagi tuh dari teman saya, ada info loker lagi. Dan alhamdulillah lumayan lama di situ bang. Alhamdulillah nggak ngalamin kejadian yang kayak sebelum-sebelumnya lagi, aman. Saya tahan lumayan lama tuh bang di situ, 3 tahun, alhamdulillah. Kerja di mana sekarang kak? Di Surabaya juga, di situ deket sih sama yang bos sebelumnya, beda perumahan aja gitu. Tapi alhamdulillah bosnya juga baik, tempatnya juga, tempat kerjanya juga nggak yang horor gitu, nggak yang pernah ditampakin macam-macam. Jadi tahan lumayan lama di situ. Kalau saudara lain sempat ada yang cerita kak kalau diganggu juga atau enggak gitu? Sempat sih saudara saya, mas saya yang di Sidoarjo tuh kan sering berkunjung ke sana juga. Itu katanya bukan di jalan, di rumahnya juga masih sering digangguin begitu. Emang mungkin penunggunya emang jahil gitu. Tapi kalau buat mbak saya yang tinggal di sana nggak apa-apa. Tapi kalau buat pendatang kayaknya memang ada gangguan begitu sih. Terus waktu itu sempat ada interaksi gak kak? Waktu jin yang nyerupain kak par waktu itu? Interaksi saya tanya sih bang, itu saya tanya gitu, bukan tanya, saya lagi ngomong gitu. Yang pertama yang awal tadi kan saya bilang saya minta ditungguin sholat gitu, tapi dia diem aja gitu, nggak ngejawab, nggak ngerespon. Nah terus rumah yang di Banyuwangi kondisinya sekarang gimana kak? Terus siapa yang sampai detik ini ya yang nempatin di sana gitu, kalau emang ada yang nempatin? Alhamdulillah masih ada, sekarang malah bangun toko, sekarang buka toko, terus buka air isi ulang gitu. Alhamdulillah udah makin gede sih, digedein lagi rumahnya sekarang. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Mbak Yuli. Ya, setiap perjalanan, setiap manusia pasti punya ceritanya masing-masing. Dan kali ini Mbak Yuli mau berbagi kisah pengalaman horornya buat kita semua. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.